Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba buka atau unboxing ya salah satu barang yang recommended untuk pemula ya, terutama untuk kalian yang baru mulai terjun di dunia FPV. Ini adalah salah satu radio yang sangat recommended dan sangat terjangkau ya buat kalian yang ingin coba-coba FPV itu seperti apa. Nah, di depan saya ini ada salah satu box yang baru saja saya terima ya. Ini adalah jumper T-Lite tapi yang version 2 ya, yang V2. Jadi ini adalah penerus dari jumper T-Lite yang lama, tapi ini udah ada beberapa modifikasi. Ini kita langsung aja buka, isinya apa aja. Oke, kita buka. Di sini kita dapat stiker, kemudian kita dapat buku manual ya. Jadi untuk jumper T-Lite yang V2 ini nggak dapat case ya, nggak kayak jumper T Pro yang kalian langsung dapat case nya. Nah, untuk yang si jumper T-Lite nih bentuknya seperti ini guys. Kita angkat dulu ya. Kemasannya cukup simple, nggak ada bahan yang premium ya. Ini dapat case baterai ya, case baterai 18650, cuman nggak ada baterainya. Berarti kita disuruh beli lagi ya untuk baterainya. Terus ada semacam soket ya, ini untuk dipasang eksternal modul ya. Terus dapat kabel USB Type C ya, USB Type A ke Type C, dan dapat anten. Ini antennya tipe SMA ya sepertinya. Oke, radionya seperti ini nih guys. Oke, kita singkirin dulu. Nah, bentuknya seperti ini, mirip banget ya dengan jumper T-Lite yang lama ya, nggak ada perubahan yang berarti. Ini saya pasang dulu guys, takutnya nanti kalau dipasang baterai nggak dipasang antena untuk transmitter itu bahaya ya, bisa damage nanti di komponen radionya. Oke, bentuknya seperti ini, warnanya warna abu-abu ya. Ini kayaknya agak gelap ya dibandingkan jumper T-Lite yang versi pertama warnanya. Ini ada stiker, kita kretek aja. Ini ada stiker lagi, ini kita kretek. Ini ada tulisannya apa ya nih, battery is correctly insert. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa di sini belum ada reverse polarity protection ya. Jadi kalian masangnya baterai itu harus benar-benar nggak kebalik, karena kalau kebalik dia nggak ada protectionnya. Hati-hati. Ini tampak dari depan seperti ini. Kayaknya dari susunan tombol juga nggak ada perubahan dari versi yang pertama. Di spesifikasinya disebutin juga di gimbalnya ini juga udah hal sensor ya. Sama sih sepertinya dengan yang generasi yang pertama. Tapi kalau saya rasakan ya, untuk feel-nya ini agak terlalu stiff ya, agak terlalu berat ya buat saya ya. Mungkin buat pilot-pilot yang lain mungkin cocok dengan yang agak berat. Jadi ini sebenarnya preferensi dari masing-masing pilot. Tapi kalau menurut saya ini kurang enteng atau kurang lembut ya. Tapi ini bisa diatur sih sebenarnya dengan membuka case-nya. Kemudian kita adjust di bagian gimbalnya, kita kendorkan bautnya sedikit, itu bisa dilakukan juga untuk membuat ininya lebih enteng lagi. Terus untuk layarnya, ini layarnya kecil banget ya. Ini nggak tahu ukurannya berapa. Di sebelah kirinya ini ada tombol. Ini adalah tombol enter sama tombol return. Kemudian di sebelah kanan ada dua tombol up down. Di sini ada tombol sistem. Di sini ada tombol model untuk milih model. Ini tombol power. Ini untuk trim ya. Oke, ini ada switchnya. Switch yang bagian belakang ini dua posisi. Switch yang di depan nih 3 posisi. Di kanan sama 3 posisi, 2 posisi. Terus di bagian atasnya sini, udah dikasih ini ya ternyata ya guys, udah dikasih micro SD, jadi kita nggak perlu beli lagi. Kita coba copot ya micro SD nya, ukurannya berapa. Aduh, ini susah nih. Ini kita copot aja dulu antennya, nggak apa-apa, belum ada baterainya juga. Oke, ini dapat 512 ya untuk micro SD nya. Terus di sebelah kirinya ini ada Type C ya, port Type C, USB Type C. Sebelah kanannya ini ada jack ya, jack 3,5 mm. Terus ini ada lubang, ini kayaknya buat aksesoris, buat ditempelin ini ya, FPV monitor mungkin. Ada 2 nih,
cuman nggak tahu karena saya mungkin nggak butuh ya ini. Oke, terus kita lanjut di bagian belakang. Ini adalah bagian baterainya. Ini menggunakan baterai satu sel ya, 18650. Baterainya ini gampang banget dicari ya. Ini baterai yang biasa dijual di tukang vape itu biasanya banyak ya, baterai 18650. Terus di sininya ini buat masang eksternal modulnya guys. Ini harusnya bisa dibuka ya. Coba ini saya buka ya, coba. Oh ya, benar kan. Nah, ini nanti dipasangkan dengan modul ini ya, yang tadi udah didapat. Kita coba buka aja. Harusnya sih tanpa solder ya. Nah, seperti ini. Terus di sini ada bautnya ya. Nah, ini tinggal dicolokkan aja ya seperti ini. Terus ini tinggal dibaut pakai baut yang ini. Jadi ini nanti bisa dipasangkan eksternal modul ya, kalau misalkan kalian mau nerbangin protokol yang lain. Oh ya, by the way, yang saya beli ini adalah yang versi ELRS ya. Jadi ada dua tipe untuk jumper T-Lite V2 ini ya. Ada yang versi JP 4-in-1 itu untuk protokol FrSky, FlySky, bayang dan lain sebagainya ya, banyak. Cuman yang saya beli ini yang ELRS. Nah teman-teman, untuk jumper T-Lite V2 ini upgrade-nya dibandingkan di versi yang satu ya. Yang pertama untuk protokolnya. Jadi yang untuk V2 ini udah disediakan juga oleh si jumper, itu protokolnya udah menggunakan internal ELRS ya. Cuman di ELRS-nya itu powernya hanya sampai up to 150 mW. Untuk bisa lebih dari 150 mW itu kalian bisa menggunakan eksternal modul. Nah, untuk yang versi pertama itu kalian kan mesti bongkar ya, mesti modif agar bisa eksternal modulnya itu bisa full power ya. Nah, di si jumper T-Lite V2 ini kalian udah nggak perlu lagi. Jadi tinggal menggunakan yang ini aja, dicorok di sini, nggak perlu dimodif, bongkar. Kalian udah bisa menggunakan eksternal modul dengan full power. Cuman nggak tahu full powernya sampai berapa ya. Nah, tapi yang kalau aku baca di speknya itu sampai 500 mW. Terus apalagi untuk yang V2 ini secara bentuk, secara bobot kayaknya nggak jauh beda ya dengan yang versi pertama. Secara gimbal speknya juga kayaknya sih sama aja, secara bahan juga sama. Terus kita coba timbang ya, bobotnya berapa sih. Kita coba timbang si jumper T-Lite nih. Wih, beratnya cuma di 200 gram guys, tapi ini tanpa baterai ya. Kalau kita coba kasih baterai ya, sampel baterai, karena dia cuma pakai satu baterai, itu bobotnya jadi 254,8 gram. Jadi cukup ringan ya. Dan kalau misalkan saya compare dengan remote yang bisa saya pakai ya, ini adalah TBS Tango V2 ya, yang tanpa eksternal modul ekspresi ELRS ya, karena di dalamnya udah saya tambahkan. Ini kalau aku compare beratnya, oh ini si TBS Tango ini beratnya 364 guys. Jadi si jumper T-Lite nih emang benar-benar light ya, benar-benar ringan. Jadi enak banget kalau misalkan dipegang tanpa harus menggunakan lanyard ya. Lanyard tuh ini ya, apa namanya, yang biasanya buat dicantolin nih di leher. Kalian untuk jumper T-Lite ini udah nggak perlu lagi, karena juga nggak disediakan juga ya, apa namanya, cantolannya. Oke, jadi dari sisi bobot itu sangat ringan ya. Makanya ini saya coba kalau misalkan saya pakai jumper T-Lite ini cocok apa enggak ya. Karena kalau saya lihat bentuknya, dan saya model tipikal pilot stylenya itu adalah menggunakan pincer ya, seperti ini ya, model cupid kalau orang-orang bilang, bukan yang model jempol kayak megang stick PS ya, tapi lebih ke arah model cupid seperti ini. Ini lumayan nih guys, buat tangan saya yang tangannya nggak terlalu besar ya. Ini cocok ya, karena kita bisa ngeraih di semua sudut-sudut gimbalnya ya. Jadi ini cukup oke kalau buat tangan yang kecil. Kalau buat tangan yang gede atau tangan yang panjang mungkin agak kurang cocok ya menggunakan si jumper T-Lite ini. Dan untuk selanjutnya saya akan coba modif guys sekalian ya. Jadi ini akan saya coba modif terutama untuk gimbalnya ini ya. Nah, untuk gimbal ini saya mau pasangin si gimbal termahal yang pernah saya punya ya, yaitu si Radiomaster AG01 Mini. Jadi saya mau pasangin si ini nih, gimbal mahal yang harganya lebih mahal daripada si
jumper T-LED V2 ini sendiri ya. Oke, kita akan coba ya untuk pasangin. Oke, setelah berjam-jam ini akhirnya berhasil juga di-upgrade ya. Jadi ini ada beberapa yang saya modif dan saya lakukan upgrade ya. Salah satunya yang paling kelihatan yaitu di sini ya, di gimbalnya. Jadi untuk gimbalnya ini udah saya pasang ya, udah saya upgrade menggunakan Radiomaster AG01 Mini. Jadi sebenarnya untuk gimbal AG01 ini adalah gimbal yang lama yang sempat saya pasang di Radiomaster TX12, kemudian saya pindahkan ke sini. Jadi untuk remote ini ternyata kompatibel ya, kompatibel dengan Radiomaster AG01. Ini gimbal aslinya ya, sebenarnya nggak mesti kalian upgrade sih untuk gimbalnya, karena gimbalnya ini juga udah hal sensor ya, cuman bahannya dari plastik dan kebetulan saya punya yang lebih bagus ya, AG01, jadi aku pasang aja nih di sini. Cuman memang untuk masangnya si gimbalnya ya, untuk melakukan pergantiannya memang agak sedikit ribet dan perlu lakukan solder. Tapi intinya sih dia kompatibel ya dengan Radiomaster AG01 ya. Untuk petunjuk pemasangan si AG01 ini kalian bisa lihat aja di video referensi yang aku cantumkan di deskripsi ya. Karena ini saya juga ngikutin dari channel luar ya, yang berhasil juga untuk masang di jumper T-LED yang versi 1, tapi untuk yang versi 2 ini ternyata juga kompatibel. Terus untuk eksternal ininya, B-nya itu udah aku pasang ya di sini. Untuk kabel aslinya itu sebenarnya agak panjang ya, jadi mesti dipotong biar lebih rapi ya, nggak kelihatan. Kalau seperti ini kan kabelnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan keluar, jadi lebih enak untuk dilihat ya. Dan dengan dipasangnya eksternal B ya seperti ini ya, kita bisa masang eksternal modul kayak contohnya seperti Crossfire nih yang LED size ya. Jadi kalian bisa pasang di sini. Ini agak tricky ya, jadi mesti hati-hati untuk masang eksternal modulnya. Nah kayak gini nih, jadi bisa dilakukan pemasangan untuk eksternal modul ya, bisa Crossfire atau bisa seperti LRS ya, seperti ini. Kalau misalkan kalian butuh power yang lebih gede daripada 150 mW, kalian butuh yang lebih gede, misalkan mau buat long range, ini juga bisa. Tapi kayaknya cuman bisa sampai 500 mW setahu, nggak bisa sampai lebih dari itu ya. Oke, ini kita copot aja. Terus upgrade minor itu saya tambahkan karet ya di sini di switchnya, jadi lebih enak lah untuk di toggle seperti ini ya, daripada nggak pakai karet ya, karena ini agak tajam untuk switchnya ya. Kalau pakai karet ini lebih enak ya, lebih empuk. Oke, paling itu aja upgrade yang saya lakukan di jumper T-LED versi 2 ya. Itu kalian mungkin bisa jadikan referensi, atau kalian nggak perlu apa-apakan, sebenarnya udah cukup banget sih untuk si jumper T-LED V2 ini ya. Saran saya sih ambil yang versi LRS ya, daripada yang versi GP 4-in-1, karena nanggung, karena sekarang udah eranya LRS ya semua untuk receiver, karena memang kualitasnya hampir setara dengan Crossfire. Nah, jadi kesimpulannya untuk si jumper T-LED versi 2 ini, kalau saya simpulkan ya, misal kita bandingkan tentang kelebihan atau kekurangannya ya. Kalau untuk kelebihannya itu yang jelas ya, ini ukurannya kecil ya, compact, ringan. Jadi buat kalian yang suka kecil-kecil, ringan, dan punya tangan kecil seperti saya, ini mungkin akan cocok ya buat kalian. Kemudian harganya yang terjangkau ya, karena dengan harga 1 juta ya, atau 1 juta kurang 1000, itu kalian udah bisa memiliki radio yang udah full feature ya. Kalian udah dapat micro SD, nggak perlu beli lagi, hanya perlu beli baterainya doang. Dan untuk fitur-fiturnya itu hal sensor gimbal ya, ini yang aslinya nih. Terus dia udah menggunakan HTX ya, standar, jadi pasti akan ada supportnya ya, dan pasti akan ada versi upgrade-nya. Dan ini harusnya sih bisa di-upgrade juga ya untuk modul internal LRS nya. Kelebihan lainnya, dia juga udah bisa dipasangin ya untuk eksternal modul, dan kalian nggak perlu modif seperti yang versi 1. Dia udah by default udah bisa dipasangin dengan full power ya, maksudnya dengan bisa sampai up to 500 mW. Karena untuk yang versi 1 setahu saya mesti dimodif ya di radionya. Dan kelebihan
lainnya, salah satunya yang aku suka ya, yaitu ini ya, dia menggunakan baterai standar 18650 ya. Ini baterai yang gampang banget dicari, murah, dan kapasitasnya juga lumayan gede. Jadi nggak kayak si Radio Master Zoro yang pakai baterai ukuran lebih kecil ya dari ini, dan itu size nya juga kapasitasnya kecil ya, bisa paling gede 1000 mungkin ya. Ini dengan satu baterai aja, ini baterai saya ini kapasitasnya di 3500 ya, gede banget. Jadi bisa lebih lama untuk pemakaiannya dibandingkan si Radio Master Zoro, walaupun ini hanya 1S ya. Sama kelebihan lainnya yaitu untuk gimbalnya ya, itu ternyata bisa kompatibel ya dengan premium gimbal seperti Radio Master AG01 ini. Nah, itu untuk kelebihannya ya. Kalau kekurangannya menurut saya sih ini masih pakai baterai 1S ya, yang otomatis powernya pasti nggak kayak radio yang 2S ya. Jadi nggak bisa pakai long range, dia nggak bisa mengeluarkan output power yang segede 2S ya, paling maksimum di 500 mW. Jadi ini kalau dibuat long range mungkin kurang cocok ya. Tapi sebenarnya kalau menggunakan power output 100 atau 150 bawaannya ya, itu udah cukup banget ya. Kalau menggunakan LRS itu udah lumayan jauh banget lah. Kalau misalkan kalian nggak ada interferensi, itu bisa lebih dari 1 kilo harusnya. Terus untuk kekurangan selanjutnya yang aku rasain sih untuk bahannya ya, bahannya ini standar ya, standar banget, nggak kayak si Radio Master yang lumayan solid ya. Untuk plastiknya, ini plastiknya plastik biasa ya, jadi itu kelihatan plastiknya tipis ya. Ya wajar sih, dengan harga 1 juta doang ya, kalian udah dapat kayak gini sih, udah lumayan sih sebenarnya, no komplain ya, walaupun kualitasnya ini standar untuk bahannya. Terus kekurangan selanjutnya ini navigasi tombolnya, ini aku agak kagok nih karena banyak banget ya tombolnya ya. Beda sama brand-brand lain yang udah menggunakan jack wheel ya, menggunakan scroll, ini masih menggunakan tombol nih. Jadi banyak banget nih yang perlu dipencet, mesti biasain sih. Akhirnya nanti juga terbiasa kalau kalian pakai terus ya, terbang tiap hari. Sama yang agak aku komplainin ya, kalau aku kan pilot style pincher ya, atau style cupid seperti ini. Nah, ini pasti jari tengah saya nih, yang ini pasti ada di antara si switch ini nih. Nah, kalau udah di antara switch ini, switch yang paling belakang ini nggak kepake nih, karena begitu di ataskan ini, nah ini udah nggak cukup kan tuh tangan saya. Padahal tangan saya bukan tangan yang besar ya, apalagi buat tangan yang besar. Jadi yang bisa kalian pakai paling yang atas ini, yang 3 switch ini. Dan sebenarnya itu udah lebih dari cukup sih. Kalian untuk terbang rata-rata sih nggak pakai channel banyak-banyak ya, paling maksimal itu di 4 channel ya, selain yang atau pergerakan ini ya, movement dari si gimbalnya ini. Jadi harusnya sih udah oke lah, udah cukup. Oke, paling itu aja ya bahasanya tentang radio si Jumper T-Lite versi 2 ya, yang udah saya upgrade juga nih. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk video-video yang saya gunakan ya, sebagai referensi untuk upgrade si Jumper T-Lite ini. Itu aku cantumkan di kolom deskripsi, kalian bisa cek aja, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam satu hobi FPV, bye bye.